Ini namanya konsep intan sari. Satu desa berapa kakak Bapak Ibu? Anggap aja 1000 lah. 1000 ini pasti makan atau tidak? Pasti belanja atau tidak? Saya seandainya Bapak Ibu, program ini Bapak Ibu kerjakan di tiap-tiap desa. Ini omsetnya ngeri. Makanya ada developer di sini? Perumahan? Ada satu. Kapasitas satu komplek berapa Pak? RT. Berarti ada 900-an rumah. Ini untuk developer. Besok yang Bapak Ibu bergerak di developer yang satu area ya, bisa di atas 500 sampai 1000. Dan ini beberapa developer sudah kita ajari konsep ini untuk membangun kemandirian pangannya. Developernya rumahnya enggak untung, enggak apa-apa, hari ini ngepres semua. Tetapi yang akan membuat rumahnya Bapak Ibu kalau bagi developer akan laris ketika jalankan program ini. Begini ceritanya. Satu desa ada 1000 kakak. Seandainya setiap keluarga itu makan ayam 1 ekor atau 1 kilo per minggu, banyak atau sedikit? Biasa atau luar biasa? Biasa. Berarti setiap bulan butuh berapa ayamnya? 4.000. Ini kan problemnya. Untuk membuat 4.000 ekor, berarti perlu berapa induk? Dibagi berapa kemarin 1 bulan kalau ayam? Berarti berapa induk? 1000 induk. Sekarang gara-gara ada tiap bulan 4.000 ekor ayam yang harus dipotong untuk warga sendiri. Pakannya ayam itu rata-rata 1 ekor itu 4 kilo sampai panen. Berarti butuh pakan berapa ton per bulan? 16 ton. Seandainya 8 ton jagung, 8 ton asola, berarti butuh berapa hektar jagungnya? Per bulan itu berarti anggap aja 2 hektar lah per bulan, betul ya? Umurnya jagung berapa bulan? 3 bulan. Berarti untuk pembesaran aja butuh lahan kurang lebih 6 hektar. Induknya butuh makan Bapak Ibu. Makannya sehari 150 gram. Kalau 1000 ekor sehari butuh berapa kilo? 150 kilo. Kali 1 bulan ketemu berapa? Anggap aja 5 ton. Oke? Berarti butuh lahan per bulan berapa hektar? 1 hektar. Berarti kalau umurnya 3 bulan, berarti 3 hektar. Ketemu 9 hektar. Ini hanya untuk masalah ayam. Yang kedua, setiap keluarga butuh telur tidak? Anggap aja deh 1 minggu 1 kilo, wajar atau tidak? Berarti 1 bulan butuh berapa telur? 4 kilo 1 keluarga. Seandainya 1 kilo itu isi 20 karena telur ayam kampung itu agak kecil. Berarti kita butuh 4 kali 1000 ketemu 4 ton. Kali 20. Ketemu telur berapa? 80.000. Telurnya ayam kampung itu rata-rata cuma 10 per bulan. Paham ya? Berarti butuh berapa induk? Halo? 8.000 induk. 8.000 induk makannya setiap hari 0,15. Ketemu berapa ini? 1,2 ton. Kali 30 hari. Ketemu berapa? Dibagi 5 ketemu berapa? Anggap aja 7 hektar. Kali 3 bulan ketemu berapa?
Berarti hanya untuk urusan telur dan daging, setiap desa butuh berapa hektar? 30 hektar. Sebentar, sampai di sini dulu. Seandainya ada petani, kita buat mitra. Tanam jagung, harganya pasti. Petani seneng enggak? Seneng. Jual kemana? Jual ke desa. Jual Bapak Ibu yang ada di desa. Sampai di sini saja, omsetnya sudah banyak atau sedikit kira-kira? Saya hitungkan biar jangan banyak. Ayamnya butuh 4.000, betul ya? 4.000 kali 40.000, ketemu berapa? 160. Telurnya 80.000 kali anggap aja 2.000, ketemu berapa? Berarti dari ayam saja sudah keluar omset berapa? Pasti 1 bulan. Yang kedua, sayur. Sayur Bapak Ibu kalau belanjanya sayur 5.000 kali 1.000 itu sudah ketemu 5 juta. Kali 30 ketemu berapa? 150 juta. Makan ikan enggak orang di desa? Seandainya satu minggu 1 kilo. Berarti kalau 1 bulan berapa kilo? 4 ton. 4 ton Bapak Ibu kalau ikan nila 1 kilo isi 3. Itu berarti berapa ikan yang harus kita pelihara? Kemarin sudah tahu rumusnya? Halo, yang mau aqua farming? Kita butuh 4 ton. Berarti ikan yang harus kita pelihara berapa? Nah, kalikan 10, Pak. Kalau ikan nila itu kan belinya kecil-kecil. Tidak mungkin bisa ngitung. Betul atau tidak kira-kira? Ada yang mati. Kita anggap benih yang kita butuhkan 4.000 kali 10.000. Berapa ekor berarti? Kolamnya ini butuh berapa? Ketemu berapa berarti? Ini 1 bulan loh. Kalau usianya adalah 6 bulan, berarti butuh luas lahan berapa untuk kolam? Betul atau tidak? 2,4 hektar. Nah, 2,4 hektar ini Bapak Ibu, ini bisa untuk menyairi ini. Itu tujuannya. Sehingga di desa akan ada kehidupan. Terus berikutnya, gara-gara ada kolam, kita harus pelihara apa? Ini review terakhir loh ya. Harus hafal loh ya, jangan nanti pulang bingung hitungnya loh ya. Bebeknya berapa banyak? Cara ngitungnya gimana? Kita kan butuh setiap bulan kan 4 ton, betul? 4 ton, pakannya ikan berapa kilo? 4 kali 10, butuh 40 ton. 40 ton bebek itu untuk jadi 1 ekor bebek yang bisa dijual butuh pakan 12 kilo. Berarti ini dibagi berapa? Berapa ekor berarti? 4.000 dibagi 1,2 berapa? Ya anggap aja ya 3.500 per bulan. Nah, gara-gara 3.500 ini Bapak Ibu, pakannya sudah gratis belum? Pakannya numpang kan? Dari 40 ton, 20 ton itu namanya singkong. 1 hektar singkong rata-rata 20 ton sampai 30 ton. Kita buat terendah 20 ton. Berarti ada yang tanam singkong.
Berapa banyak yang harus ditanam? Tiap bulan 1 hektar. Umurnya singkong pakai yang P5 atau P7 sama dengan usia ini. Berarti butuh 6 hektar. Singkongnya. Asolanya butuh berapa luas? Tapi tolong ya, kalau sudah ngajari ke asola jangan semua tanam asola. Jualnya kemana bingung. Karena lebih untung asola daripada yang lain. Kalau sudah punya ternak. Butuhnya asola berapa ton? 20 ton. Rumusnya asola itu Bapak Ibu begini. 4 hari sekali dalam 8 meter akan menghasilkan 1 kilo asola. Itu rumusnya. Kalau kita per bulan butuh 20 ton, cara ngitungnya bagaimana? Berarti 20 ton dibagi 4 hari. Ketemu berapa? 5 ton. 5 ton kali 8. Butuh berapa berarti? 4.000 meter persegi. Tanah apa yang akan kita gunakan untuk asola? Tanah rawa. Tanah yang tidak baik, yang selalu tergenang. Supaya apa? Termanfaatkan. Nah, dengan cara ini akhirnya di desa Bapak Ibu ada petani khusus, yakni petani singkong. Yang khusus-khusus ini Bapak Ibu harus buat. Nanti saya akan lanjutkan caranya, sistemnya membangun ini bagaimana. Nah, gara-gara bebek sudah pasti pasif income. Bebek sama deh kali 40.000. Ketemu berapa per bulan ini? 120-140 juta. Sampai di sini Bapak Ibu 320 tambah 150 tambah 140 sudah ketemu berapa juta? $610 juta. Sekarang tolong kalau beras suruh tanam sendiri-sendiri. Bapak Ibu sediakan pupuknya saja. Nah, berikutnya lagi ada yang akan dibutuhkan Bapak Ibu. Dan ke depan ini harus kita lakukan. Bapak Ibu menggoreng enggak setiap hari? Pakai minyak apa? Minyak sawit atau minyak dari kulitnya sawit? Saya minta maaf. Ini paling menyakitkan bagi bangsa kita. Minyak kelapa itu adalah obat terhebat, termasuk kelapa sawit. Yang dikonsumsi rakyat kita sebagai produsen sawit nomor 4 terbesar di dunia. Yang dikonsumsi oleh rakyat kita adalah dari sabutnya sawit. Bukan dari kelapa sawitnya. Kelapa sawitnya diekspor. Dan inilah yang menjadi kolesterol luar biasa banyak di Indonesia. Kalau yang saya lakukan satu, kita mundur. Kalau perang mau kalah mundur dulu, atur strategi. Apa yang harus kita buat dari minyak ini? Yang pertama, kita harus tanam kelapa. Hari ini kelapa lagi incaran dunia. Seluruh sentral-sentral kelapa sudah diblok Bapak Ibu. Ekspor semua keluar. Harganya dibuat tinggi semua. Supaya apa? Lokal kehabisan kelapa. Dan percayalah, habis ini penyakitnya kelapa datang semua. Karena orang-orang kan berpacu membuat kelapa itu berbuah banyak. Dan sebentar lagi nasibnya seperti cengkeh, mati semua. Dan setelah itu kita akan ekspor kelapa. Siapa di sini gunakan santan instan atau masih marut? Nasi marut ya, ikhlas dengan harga 15.000, 18.000 hari ini. Punya sendiri. Nah, kalau punya sendiri bahagia. Kelapa di pasar tembus 15, 18 Bapak Ibu. Betul atau tidak kira-kira?
Kalau kita tidak sadar dengan strategi ini, kita pasti mati. Sekarang kita harus buat kelapa di tiap desa. Seandainya warga 1000, 1 minggu habis 1 liter, 1 bulan habis berapa liter? 4 liter. 4.000 liter. Pernah ada yang buat minyak kelapa di sini? Berapa kelapa jadi 1 liter? 10 jadi 1. Kalau setiap bulan kita butuh 4.000, berarti 4.000 kali 10 biji. Ketemu berapa? 1 pohon kelapa berbuah tiap bulan rata-rata 5. Berarti kita butuh pohon kelapa berapa per bulan? Tolong tanam kelapa di desa, 8.000 pohon. Tidak bisa punya sendiri, kerjasama. Terus yang kedua, yang kita pasti butuhkan adalah gula. Setuju atau tidak? Gula ini Bapak Ibu memang tidak enak. Kita tidak akan bisa membuat gula pasir. Tapi tolong budayakan sekarang ganti gula merah. Syukur-syukur aren, kalau tidak bisa aren, kelapa. Seandainya kebutuhan gula sama setiap bulan 4 ton per desa. Berapa kelapa yang harus kita tanam? Ini ada 2, gula kelapa dan gula aren. Kalau gula kelapa, 1 hari dapat 5 liter nira. Kalau aren itu bisa lebih, kita buat sama deh 5 liter. Untuk membuat 1 kilo itu butuh 6 liter atau minimal 5 liter lah. Buat 1 kilo gula. Berarti Bapak Ibu kita butuh berapa pohon aren? 1 pohon keluar 1 kilo per hari. Berarti 1 bulan keluar berapa? 30. Berarti 4.000 dibagi 30. Ketemu berapa? 1.200-an. Saya minta tolong. Ini Bapak Ibu buat. Kenapa gula harus kita buat sendiri? Gula yang ada Bapak Ibu adalah gula industri. Gula itu harusnya warnanya apa? Coba nalar sehat. Nira Bapak Ibu rebus harusnya warnanya jadi apa? Coklat. Kalau gula bisa jadi putih berarti diapakan? Itulah yang menjadi racun. Kenapa penyakit diabetes sekarang naik daun? 10 orang, 9 diabetes. Tujuannya apa? Tergantung. Kalau Bapak Ibu sudah kena diabetes, lepas obat diabetes berani atau tidak? Penurun gula? Tidak berani. Pasti gagal ginjal, gagal jantung, gagal semuanya. Karena itu bagaimana caranya supaya kita punya rakyat yang tetap sehat? Buat sendiri gulanya. Nanti listrik enggak saya jawab. Nanti sebentar lagi tunggu waktu yang tepat saya akan luncurkan listrik gratis. Tapi jangan itu ya, jangan diekspos nanti. Untuk kalangan terbatas saja. Kenapa kok begitu Bapak Ibu? Seandainya seluruh desa melakukan ini, apa jadinya dengan bangsa kita? Kita menjadi pasar atau menjadi produsen? Minimal untuk makanan. Yang kedua, jikalau setiap sentral-sentral usaha itu di desa, anak-anak muda akan melihatnya. Tulisan aku bangga jadi petani. Itu akan betul-betul menjadi jiwa raganya anak muda kita. Pertanian butuh teknologi enggak? Butuh. Teknologi itu akan muncul Bapak Ibu dalam posisi spirit of kepepet. The power of kepepet.
Indonesia saya jamin 100% mampu. Honda Ulung tahun 70 aja masih beredar di jalanan. Orang Jepang lihat itu bingung kok, betul enggak? Orang Indonesia aja bisa. Dan orang Indonesia itu hebat-hebat akalnya. Cuman satu saja kekurangannya. Bukan kemauan, Pak, belum melihat kesempatan. Tapi jikalau Bapak Ibu nanti mulai dari nol dan membuat ini di tiap desa, saya jamin 100%, 10 tahun Indonesia ngeri di mata dunia. Helikopter aja orang Temanggung bisa buat loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Artinya apa? Apa yang tidak bisa dibuat oleh bangsa kita? Satu yang belum bisa dibuat. Handphone itu loh tergantung semua. Besok coba ciptakan alat pulsa gratis gitu loh. Bisa dipahami di sini? Untuk tingkat desa saja berapa omset per bulan? Hampir 1 M. Kerja apa? Omset 1 M, cuman duduk manis di desa. Yang kedua, Bapak Ibu siapa yang pengen naik surga besok? Sebelum ke surga, ciptakan surga di bumi dulu. Supaya tidak kaget waktu ke surga. Semua orang punya cita-cita ini. Punya rumah di sini, punya sayur, punya kelapa, punya ikan, punya ayam, punya bebek, punya sapi. Betul atau tidak? Semua pengen tidak punya ini? Dan ini adalah cita-cita semua orang. Dan minta maaf, wujudkan cita-cita ini nilainya mahal. Betul atau tidak? Tetapi Bapak Ibu sudah sekolah di sini. Langkahnya ini tidak butuh modal. Asalkan ikut step by step kita. Mulai dari 3-3. Terus punya gaji, penghasilan harian. Habis gitu buat tingkat RT 1005. Habis gitu baru intansari. Maka desanya Bapak Ibu jadi surga. Bapak Ibu akan menjadi pemimpin di sana. Jadi guru di sana. Jadi kiai di sana. Kiai zaman dulu Bapak Ibu bukan meminta uang. Kiai zaman dulu waktu zaman wali-wali yang menolong banyak orang. Setuju atau tidak? Saya minta tolong dengan sangat. Kembalikan kondisi ini. Ada yang dari pondok pesantren di sini? Besok tolong minta tolong. Bukan pondok pesantren yang memberi sodoran sumbangan. Tapi pondok pesantren yang menjadi berkah satu desa. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu sudah punya ini, seluruh warga akan nyantri. Seluruh warga akan belajar. Seluruh warga akan minta diarahkan. Seluruh warga akan minta dibimbing. Karena apa? Bapak Ibu punya kuncinya. Dan inilah perjuangan. Kenapa saya katakan ini perjuangan? Kalau semua makanan kita sehat, maka seluruh penduduk sehat. Resep-resep nanti Bapak Ibu minta ke call center. Ada penyakit apapun minta ke call center. Kita akan sediakan resep-resepnya. Tapi tolong ditanam. Tanamlah tanaman obat itu di tempat kita masing-masing. Di desa kita masing-masing. Supaya apa Bapak Ibu? Warga di desa sehat. Yang kedua, Bapak Ibu mengentas berapa ratus orang pengangguran. Betul atau tidak kira-kira? Ada pabrik pupuk, ada pabrik pakan, ada pengolahan, ada unit produksi, ada penetasan, ada pembesaran, ada ikan, ada jagung, ada singkong. Semua lahan akan terkelola dengan baik. Dan tidak dijual kemana-mana. Hanya untuk hidup satu desa. Kelebihannya baru dijual keluar. Dan itu pun terserah sebenarnya. Karena sudah profit di dalam. Benar tidak kira-kira?
Dan inilah perjuangan. Saya minta tolong yang punya pondok, ciptakan pasukan. Bapak Ibu ngerti enggak kenapa logo di sini gambarnya begini? Kalau seandainya militer, Bapak Ibu peletnya kuning begini itu jadi apa dia? Perwira. Saya tidak mencetak tamtama di sini. Saya mencetak perwira-perwira pertanian di Indonesia. Saya minta tolong. Ini ilmu gampang. Tolong dipraktekkan. Dan yang paling ngeri bagi silver teknologi adalah satu. Kita bergerak tanpa modal. Bapak Ibu kalau ngerjakan ini pakai modal enggak? Sedikit. Dan itu yang paling susah dikalahkan. Karena itu Bapak Ibu mulai dari pondasi. Zaman sekarang para raksasa mengajari milenial semua dengan modal dan alat. Dan dibuat tergantung. Bapak Ibu lihat anak-anak muda hari ini senangnya teknologi, betul atau tidak? Senangnya barang-barang yang praktis, yang instan, pupuk jadi, semua ada. Semua tinggal beli walaupun harganya murah. Dan itu saya lawan. Saya harus ngajari yang ribet. Saya harus ngajari yang susah. Supaya apa? Tidak tergantung. Seandainya Bapak Ibu dengan konsep hidroponik. Bisa praktis. Modalnya cuma paralon sama air sama pupuk kimia. Betul enggak ya? Abemik. Murah mungkin pupuknya, tapi ya tergantung. Seandainya Bapak Ibu sudah besar. Begitu sudah besar, yang suppliernya sana bilang gini, stop dulu. Habis stop apa yang terjadi? Harga naik. Stop dulu, kira-kira bingung enggak kita? Bingung. Tetapi, kalau Bapak Ibu bisa buat sendiri semuanya, siapa yang bisa menghentikan Bapak Ibu? Tidak ada. Dan itulah yang paling ditakuti dunia. Ketika orang Indonesia benar-benar merdeka. Setuju atau tidak? Saya minta tolong dengan sangat. Bapak Ibu berada di garda depan. Kalau kemarin Bapak Ibu tidak tahu ada orang sakit, dibiarkan. Tetapi sekarang Bapak Ibu sudah tahu. Kalau ada orang sakit, dibiarkan, yang salah siapa? Yang tahu. Kalau dulu tidak dosa, sekarang jadi dosa. Salahnya sendiri datang. Bapak Ibu lihat pengangguran. Dulu tidak tahu. Sekarang tugas Bapak Ibu adalah mengajar mereka. Kenapa saya mulai dari sampah? Praktek kita adalah buat sampah untuk jadi berkah. Ini hanya sekolah. Ngolah sampah rumah tangga, sampah pasar, sampah pertanian, itu hanya sekolahnya Bapak Ibu. Pelihara ayam, pelihara kambing, pelihara ikan, itu hanya sekolahnya Bapak Ibu. Tujuan kita terakhir bukan di situ. Bapak Ibu tidak mungkin cuma jadi petani biasa. Bapak Ibu pasti jadi pemimpin, guru. Ini sekolah kita. Ayam, kambing, ikan, pertanian itu hanya mengajar kita jadi pemimpin. Di zamannya para nabi, sebelum mereka dipakai beneran, sekolahnya dari binatang. Sebelum memimpin umat, memimpin domba dulu. Betul atau tidak kira-kira? Itu sengaja atau tidak kira-kira? Sengaja. Dan itu bukan butuh setahun, 2 tahun. Betul atau tidak? Ada sampai 40 tahun. Apa tujuannya? Ini sekolah kita. Tujuan kita yang sebenarnya adalah ngolah sampah masyarakat. Membawa orang-orang dari kegelapan menjadi ke jalan terang. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Dan ini yang saya lakukan.
pasukan saya. Banyak yang bertato, banyak yang preman, banyak orang-orang buangan, banyak perampok. Pertama saya rekrut mereka, keluarga saya paling takut. Bagaimana kalau pas kumat? Betul atau tidak? Tetapi saya bilang ke keluarga saya, tugas kita adalah untuk mereka. Menyakitkan, sangat menyakitkan. Nipu, bohongi, mencuri itu sudah biasa. Tapi percayalah, itu tugas kita. Saya pernah Bapak Ibu ngerekrut preman mau ngerampok bank. Dia mau berangkat ngerampok bank itu pamit saya. Gara-gara ketemu di jalan itu, terus saya bilang, gila, sudah ikut saya. Ikut saya, pertama kali dia jualan ikan hias. Saya suruh antar jemput anak saya. Naik level mungkin 4-5 tahun lah. Dari preman penghasilan bisa di atas 800 per bulan. Setelah 800 juta per bulan kumat. Hobinya mabuk lagi. Nggak lulus juga ternyata ngajari orang. Dan saya minta tolong. Di desanya Bapak Ibu, di wilayahnya Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu yang sebenarnya adalah jadi guru, jadi kiai, jadi pemimpin. Karena apa Bapak Ibu? Percayalah, kita akan meninggal. Setuju atau tidak? Warisan yang akan langgeng sampai selama-lamanya ketika kita punya santri-santri, ketika kita punya murid-murid yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan yang paling membuat Gusti Allah itu akan sayang dengan kita. Carilah orang-orang yang sudah terbuang. Carilah orang-orang yang sudah hilang. Carilah orang-orang yang paling bikin masalah. Ajari mereka. Cara ngajarinya gimana? Begini ceritanya. Tahap kita hanya membuat 1005. Satu. Setelah satu jadi, rekrut orang satu. Buatkan 1005 lagi sebelahnya. Setelah ini jadi, buatkan lagi sebelahnya. Terus menerus. Siapa yang mau kerja sampai tua? Ada enggak di sini yang mau kerja sampai tua? Nanti Pak Prabowo marah. Ada tukang becak usia 70 tahun. Betul atau tidak? Siapa yang kepingin passive income? Siapa yang kepingin punya passive income? Tidur langsung jadi kaya? Bukan Pak, harus ngingu toyol yang hidup. Toyolnya siapa? Santri-santri kita ini. Kerja kita jadi apa? Jadi guru, jadi pemimpin. Tugas kita tinggal satu, kalau semua sudah jadi. Tinggal ngopi sama minta sangu. Nah, tugasnya toyol kan ngasih sangu. Setuju atau tidak? Tapi mendidik mereka, itulah tanggung jawab. Setuju atau tidak? Dan inilah langkahnya. Mulai sendiri dulu sampai level ini. Setelah ini selesai, level yang besar. Discipleship. Pemuritan. Ngajari orang. Bapak Ibu tidak mungkin bisa ngajari orang kalau tidak praktek. Nanti disebut pembohong. Bapak Ibu tidak bisa ngasih duplikat diri kalau Bapak Ibu belum melakukan. Dan minta maaf, inilah perjuangan. Kalau boleh saya katakan, tani, tawakal, amanah, niat, ibadah, endingnya ini. Bapak Ibu punya santri yang banyak yang mendoakan Bapak Ibu. Dan itulah sangu ke surga yang sebenarnya. Betul atau tidak kira-kira? Mereka tidak akan pernah lupa ketika Bapak Ibu angkat mereka dari lumpur. Mereka tidak pernah lupa ketika Bapak Ibu angkat mereka dari penderitaan, hinaan banyak orang. Dan itulah ibadah. Saya betul-betul minta tolong. Tugas ini tolong saya dibantu membawa ke desanya masing-masing. Setuju atau tidak? Bapak Ibu akan kita kawal sampai 3 tahun.
Saya berharap semua jadi miliarder. Bapak Ibu akan kita kawal dalam grup besar, alumni Indonesia. Dan kita sedang rintis koperasi besar, dan untuk nasional kita bukan koperasi, tapi menjadi corporation yang besar. Tapi tenang saja, anggota kita juga dari elit global juga ada. Karena itu koperasi ini ada, tapi saya tidak ada di dalamnya. Silakan Bapak Ibu yang buat sendiri di sana. Dan saya minta tolong satu. Kalau sudah jalan semuanya, kita sudah ganti nama, bukan BSM lagi. Tapi BSM sudah harus waktunya untuk mati. Yang muncul adalah petani teman sejati. Itu urusannya Bapak Ibu. Saya tetap akan keluar. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya saya tidak jadi sasaran tembak. Nanti keputusan yang ada adalah keputusan warga, petani, teman sejati. Saya hanya akan membantu untuk ekspor, membangun hubungan dengan luar negeri dan perusahaan-perusahaan lokal. Tapi tolong, semua harus bertanggung jawab. Setuju? Bertanggung jawabnya itu dua. Jangan bisnis di bidang pertanian, tapi ibadahlah di bidang pertanian. Ibadahnya di mana? Buat yang jujur. Organik bilang organik. Walaupun itu butuh proses. Jangan kepingin hasil yang besar, akhirnya curi-curi pakai kimia. Jangan. Doanya diperkuat, dengkulnya dipertumbuh. Supaya tanaman kita diberkahi. Karena goal kita menolong banyak orang. Setuju kira-kira? Oke. Kita akan diskusi ya. Yang sebelah sini kemarin 3 orang. Ini selesai dulu. Sini.